Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Kiswatur Muhayyaro dari STKIP Latan Samaisyiro, Provinsi Banten, akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Konten ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas workshop dari kegiatan Pekerti atau pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional bagi dosen perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Untirta pada tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2022. Langsung saja ya, kita ke materi awal tentang pengertian dari strategi pembelajaran. Nah, untuk strategi pembelajaran ini sebenarnya banyak sekali para ahli mendefinisikan tentang strategi pembelajaran. Saya mengambil dua ahli ya, di mana dua ahli ini mendeskripsikan atau mendefinisikan dari pengertian strategi pembelajaran. Nah, menurut Dick and Carey, bahwa strategi pembelajaran itu merupakan komponen umum dari suatu rangkaian materi dan juga prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh pengajar dan peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Sedangkan menurut Suparman, di mana strategi pembelajaran itu didefinisikan sebagai gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan ataupun cara pengorganisasian materi pelajaran, peserta didik, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengapa ya kita sebagai dosen ataupun guru perlu mempelajari dari strategi pembelajaran ini? Ternyata strategi pembelajaran ini banyak manfaatnya sehingga penting ya untuk dipelajari bagi guru maupun dosen. Nah, kira-kira apa saja pentingnya strategi pembelajaran untuk kita pelajari? Yang pertama, yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bisa mencapai tujuan pembelajaran melalui strategi pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, bisa menarik minat belajar untuk peserta didik ya. Dan terakhir, bisa memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, bahkan mengarahkan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itulah pentingnya strategi pembelajaran yang harus kita pelajari sebagai dosen maupun guru. Setelah kita mengetahui definisi dari strategi pembelajaran, kemudian apa pentingnya kita mempelajari strategi pembelajaran, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam strategi pembelajaran. Ya, nah saya di sini merumuskan ada 5 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau kita singkat SPI. Yang kedua ada strategi pembelajaran expository atau SPE. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Dan terakhir, strategi pembelajaran peningkatan keterampilan berpikir atau SPPKB. Kemudian, kira-kira apa ya hubungan strategi pembelajaran dengan komponen pembelajaran lainnya gitu ya. Nah, jadi strategi pembelajaran ini merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran. Kemudian, untuk teknik pembelajaran dan metode pembelajaran itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Jadi ada hubungannya ya antara satu komponen dengan komponen lain terkait dengan pembelajaran. Demikianlah materi singkat tentang strategi pembelajaran. Selanjutnya kita bahas tentang motivasi belajar. Nah, seperti pada strategi pembelajaran bahwa di motivasi belajar juga banyak para ahli mendefinisikan dari motivasi belajar ya. Jadi motivasi belajar ini bisa kita definisikan sebagai kekuatan berupa energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan juga entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri
sendiri ya, dari dalam individu itu sendiri ataupun di luar dari individu itu sendiri. Kemudian definisi lain dari motivasi belajar bahwa di mana motivasi belajar itu suatu dorongan baik internal maupun eksternal yang terjadi pada siswa yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah definisi dari motivasi belajar. Kemudian, bagaimana ya kita bisa menemukan siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik. Nah, di sini di slide ini kita bisa melihat ada ciri-cirinya gitu ya, bahwa ketika siswa itu memiliki motivasi belajar yang baik, maka bisa dicirikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia tekun dalam menghadapi tugas ya. Kemudian juga ulet, kemudian juga menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah gitu ya. Kemudian juga bekerja secara mandiri, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Kemudian bosan terhadap tugas yang monoton, dan terakhir senang menyelesaikan masalah. Nah, itulah ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik. Kenapa ya kira-kira seorang siswa itu harus memiliki motivasi belajar yang baik gitu? Ternyata motivasi belajar ini memiliki fungsi di mana dari fungsi ini bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, fungsi dari motivasi belajar yang pertama yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kedua, menentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ini berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran gitu ya. Kemudian menyeleksi perbuatan artinya apa? Siswa itu bisa menyeleksi apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus tidak saya lakukan gitu ya ketika berhadapan dengan proses pembelajaran. Dan terakhir, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Itulah fungsi-fungsi motivasi belajar bagi siswa. Kemudian, kira-kira bagaimana ya untuk menumbuhkan motivasi belajar kita sebagai guru gitu ya, untuk menumbuhkan motivasi belajar baik itu pada siswa maupun pada mahasiswa. Ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mempush atau menumbuhkan dari motivasi belajar. Yang pertama, bisa memberikan angka. Nah, angka ini berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Berarti memberikan nilai gitu ya. Diiming-imingi nilai jika siswanya atau mahasiswanya melakukan pembelajaran dengan baik, maka akan diberikan nilai yang maksimal gitu misalnya. Kemudian yang kedua, memberi hadiah. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai motivasi belajar. Ya, misalnya memberikan hadiah dalam bentuk barang ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bentuknya adalah motivasi. Nah, kompetisi ini bisa dijadikan sebagai motivasi belajar. Kompetisi ini bisa secara individu maupun bisa kelompok ya, di mana kompetisi ini bisa untuk memacu dan menguatkan motivasi belajar gitu. Kemudian ada ego involvement. Nah, ini menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa atau mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga mahasiswa ataupun siswa berusaha bekerja keras ya untuk mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai siswa maupun mahasiswa. Kemudian yang terakhir bisa memberikan pujian kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, diharapkan dengan beberapa contoh ya, contoh-contoh ini bisa menumbuhkan motivasi belajar baik itu pada siswa maupun pada mahasiswa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang strategi pembelajaran dan juga motivasi belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.